Suara Gracia FM, The Sound of Life. Selamat siang, keluarga Gracia. Salam sejahtera untuk Anda semua, dimanapun Anda berada siang hari ini. Senang sekali saya ini kembali boleh hadir di ruang dengar Anda dalam program Harmoni. Ya, untuk hari ini, hari Jumat ya, keluarga Gracia tanggal 12 Maret 2021. Setelah kita libur kemarin, sekarang kita sudah kembali beraktivitas dan semoga kita semua tetap bersemangat. Iya, dan seperti biasa keluarga Gracia, Jumat yang kedua, tentunya Jumat yang kita nanti-nantikan karena di 1 jam pertama perjumpaan kita di program Harmoni, kita akan terlebih dahulu mengikuti talk show kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak PAD di Jalan Pulasaran Kota Cirebon yang akan membawakan tema-tema kesehatan yang sangat penting sekali untuk kita semua, untuk keluarga kita tercinta. Nah, jangan lupa nih keluarga Gracia, selama talk show ini berlangsung sampai pukul 11 nanti, Anda juga boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita, yaitu tentang demam berdarah pada anak ya pada siang hari ini. Dengan cara bisa kirimkan melalui WhatsApp chatting saja di 0817222959. Nah, untuk Anda yang mau telepon, teleponnya bisa langsung ke nomor biasa ya di 0231205300. Siapa tahu keluarga Gracia, nanti di akhir program kami akan memilih 2 pendengar yang beruntung mendapatkan merchandise cantik persembahan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak PAD Cirebon. Ya, dan tentunya siang ini siaran kita juga bisa dilihat di YouTube channel kami, Radio Suara Gracia FM, dan juga di live Instagram kami ya, Radio Suara Gracia FM. Baik keluarga Gracia, saat ini saya sudah bersama dengan 2 narasumber kita yang sudah bersiap sejak tadi, sudah hadir ya pagi-pagi ke Suara Gracia untuk memberikan waktunya dan juga yang pasti kesempatan kita bisa berjumpa di udara. Oke, langsung saja saya perkenalkan ada 2 narasumber kita, ada seorang bapak dan juga seorang dokter tentunya. Selamat siang Pak Saiful. Siang Mbak Winnie. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik Mbak Winnie. Sehat selalu ya. Sehat selalu, amin. Ya, mungkin bisa perkenalkan sedikit lagi nih Pak tentang Pak Saiful siapa nih dari Rumah Sakit Ibu dan Anak PAD supaya pendengar kita yang mungkin baru bergabung belum kenal sama Pak Saiful ya. Silakan Pak. Baik Mbak. Perkenalkan, nama saya Adrianus Saiful Bahri. Saya selaku marketing dari Rumah Sakit Ibu dan Anak. Mungkin pendengar Gracia kalau pengen lebih tahu-tahu tentang apa, mungkin bisa hubungin saya. Ya, itu aja. Ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak PAD Jalan Pulasaran Cirebon ya. Iya, ada di Rumah Sakit. Ya. Tidak Cirebon di Jalan Pulasaran. Iya, PAD itu singkatannya Panti Abdi Dharma ya. Kalau dulu kita kenalnya dengan Rumah Sakit Bersalin, tapi kali ini sudah berbeda. Karena pelayanannya sudah lebih meluas begitu Pak Saiful ya. Layanan kita untuk cakupannya juga udah lebih luas dan kita juga bisa untuk menerima pasiennya juga lebih luas juga. Iya, luar biasa ya. Oke, terima kasih Pak Saiful untuk kesetiaannya. Sudah membawa oleh-oleh juga nih nanti buat pendengar kita ya. Siapa yang beruntung ya kira-kira ya. Jadi ini pendengar-pendengarnya memang harus bergabung terus ya Pak Saiful ya. Oke, dan selanjutnya saya ke dokter dulu. Kali ini ada yang sudah bergabung juga bersama dengan kita, dokter yang sangat cantik sekali menemani saya. Iya, Dokter Marcella ya. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Kak Winnie. Saya dengan Dokter Marcella Angelina, dipanggil Dokter Cella aja biasanya. Dokter Cella ya. Sebagai dokter umum ya. Sebagai dokter umum di Rumah Sakit PAD. Oke, Dokter Cella, nanti kita mau berbagi nih tentang sebuah tema yang tadi sudah saya singgung di awal ya, tentang demam berdarah pada anak, betul ya. Betul. Nah, Dokter, boleh nggak sedikit dijelaskan dulu nih, Dokter, kira-kira tuh pengertian dari demam berdarah itu seperti apa sih, Dokter? Ya, demam berdarah sendiri ini kan sebenarnya penyakit yang cukup awam ya untuk di kalangan anak-anak ataupun orang dewasa. Demam berdarah itu sebenarnya penyakit demam yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Mungkin udah pernah dengar nih pendengar setia dari Suara Gracia juga kalau nyamuk Aedes aegypti itu tuh penyebab dari demam berdarah. Nah, dengan digigit oleh nyamuk ini nanti efek-efeknya itu akan ada demam, sakit-sakit badan gitu. Nah, terus kenapa sih kalau saya bahas bisa ada di anak gitu? Karena di anak itu kasusnya itu cukup sering dan biasanya kalau anak yang sama itu gejala-gejalanya biasanya lebih parah dibanding orang dewasa. Seperti itu.
Iya, karena kalau anak-anak itu kan mereka usianya rentan banget ya dokter, dan mereka itu kan sebetulnya belum punya apa ya imunitas yang kuat seperti kita orang dewasa begitu ya. Oke, nah berarti dok kalau kita boleh lebih pertajam, lebih pertajam lagi, lebih menyimpulkan lagi ya dok ya, bahwa ini adalah virus ya dok ya, sebetulnya penyebabnya ya. Jadi itu ada virus dari si Aedes. Si nyamuk ini ngebawa virus itu. Nyamuk nakal ya dia. Nakal ya. Nyamuk nakal ya. Nggak tahu diri gitu. Iya ya. Dia dengan nyamuk ini dia bawa virus itu yang jahat yang pokoknya ke tubuh itu tuh jadi gangguannya nanti bisa ke pembuluh darah segala macam. Jadi nanti keluhan-keluhannya berkaitan dengan gangguan pembuluh darah seperti itu. Oke. Nah dok, boleh nggak sih sedikit dikasih gambaran ya dok ya, jenis nyamuk kan ini banyak ya dok ya, ada nyamuk biasa. Memang sih kalau udah gigit mah bentol ya dok, sama-sama bentol ya dan gatal ya Pak Saiful ya. Nah tapi mungkin ada nggak sih ciri-ciri yang lebih spesifik lagi nih dok, supaya kita orang tua juga bisa mengawasi anak-anak ketika mereka di rumah, ketika mereka beraktivitas dengan gigitan nyamuk atau mungkin nyamuk Aedes aegypti ini yang seperti apa sih ciri-cirinya nih dokter? Kalau misalnya Aedes aegypti itu memang seringnya di musim pancaroba gitu. Jadi, seperti sekarang-sekarang ini ya dok ya, berkeliaran gitu ya. Bulan-bulan akhir-akhir tahun sampai awal tahun itu yang seringnya. Nah nyamuknya itu kayak apa sih? Dia tuh biasanya, tapi kan karena kita nggak gitu perhatiin nyamuk ya, kalau lagi iseng aja diperhatiin itu nyamuknya itu warnanya hitam putih di badannya sampai ekornya itu tuh ciri khasnya itu yang bisa dilihat dari badannya. Terus dia itu memang seringnya di kayak genang-genangan air kayak gitu. Terus misalnya kita di bak mandi itu apa dia suka taruh keluar-keluarnya itu di genangan air atau di banyak air kayak gitu. Nah itu makanya kalau misalnya udah musim pancaroba itu harus kita tutup bak mandi segala macam, dikasih bubuk apa buat yang ngilangin si lalat apa telur-telurnya itu ya kayak gitu. Terus buang sampahnya juga jangan sembarangan atau kita ngegali bikin lubang untuk buang sampah seperti itu. Dan biasanya kita tahunya kalau di puskesmas suka memberitahunya itu melakukan 3M. 3M ya. 3M yaitu menutup, menguras, dan membuang sampah kayak gitu. Nah ini biasanya udah harus rutin dilakukan kalau di musim pancaroba. Cuma kalau daerah nyamuknya itu memang khasnya itu dia warnanya hitam putih gitu. Warnanya hitam putih begitu ya. Beda dari nyamuk biasanya. Oke, iya. Nah, memang ini keluarga Grasi berarti ya kita harus waspada ya dok ya di masa-masa seperti ini ya. Karena sekarang kan lagi hujan panas gitu ya. Apa cuacanya berubah-ubah terus ya, dan ini cukup mengkhawatirkan untuk perkembangbiakan dari si nyamuk Aedes aegypti ini. Oke, dokter, kemudian ya kalau siang hari katanya benar nggak sih dok kalau si nyamuk ini berkeliarannya siang hari gitu? Dia tuh seringnya siang hari itu misalnya nyamuk ini tuh jadi biasanya memang gigitnya siang hari, cuman apa dan dia itu karena dia tuh jarak tempuhnya itu jarak tempuh, jadi dia biasanya itu suka terbangnya itu jarak itu bisa lebih dari 100 meter. Jadi makanya kenapa kalau orang kena demam berdarah coba lihat di lingkungan sekitarnya ada juga yang kena atau enggak. Karena jarak dari 100 meter itu kan biasa antar rumah itu dekat-dekatan. Nah itu biasa kalau misalnya satu rumah udah kena, biasanya dekat-dekat rumah itu tuh ada juga yang kena kayak gitu. Kalau misalnya udah ada satu rumah yang kena, langsung harus dilakukan fogging massal di daerah rumah itu kayak gitu. Oke, jadi ini memang penyakit menular berbahaya ya dok ya sebetulnya ya, dan bisa dikatakan juga itu menyerangnya tadi ke pembuluh darah ya dok ya. Pembuluh darah. Oke, dan katanya kalau dengar-dengar nih kalau demam berdarah itu nggak jauh-jauh dari trombosit, benar nggak sih dok? Ya betul. Oke. Biasanya kalau gejalanya tuh dari hasil labnya itu biasanya ada penurunan trombosit. Jadi trombosit itu apa sih? Trombosit itu tuh sel darah yang berfungsi untuk pengentalan darah. Nah jadi kalau misalnya di dalam tubuh trombosit kita itu turun, itu otomatis darah kita itu nggak mengental. Jadi mudah berdarah di dalam tubuh. Jadi misalnya kita kebentur sedikit itu memar gitu. Harusnya mungkin normalnya cuma kebentur nggak akan ada memar gitu.
Terus misalnya ada mimisan tiba-tiba, nah itu salah satu gejala trombositnya rendah seperti itu. Nah itu yang menunjukkan gejala-gejala di demam berdarah itu ya penurunan trombosit, dan nanti untuk efeknya kayak apa itu tadi gampang memar, terus keluar bintik-bintik merah tiba-tiba tanpa ada stimulasi gitu, tiba-tiba keluar bintik-bintik merah nih, terus tiba-tiba si anaknya mimisan kayak gitu. Jadi itu kita harus curiga ya, Dok, kalau ya. misalnya udah ada demam, ada gejala-gejala yang tadi udah saya sebutin itu ya kemungkinan marahnya ke demam berdarah, dan harus langsung cek darah ke lab begitu ya, dan bisa di PAD ya, bisa tentunya di ya. bisa dicek darah, ada dokter anaknya juga. Iya, jempolnya lengkap ya. Nah, ini Dok, ngomong-ngomong tadi kalau dokter juga udah menyinggung ya, kalau gejala DBD begitu ya, atau demam berdarah itu kepada anak cenderung lebih sering gitu ya terjadinya ya, Dok ya. Nah, bisa nggak sih, Dok, mungkin bisa dijelaskan juga awal mulanya kecurigaan tadi, kalau selain ada ciri-ciri tadi ya, Dok ya, apakah itu dengan beberapa hari harus kita lihat ke demam ini harus berapa hari kita lihat dulu nih, Dok, sebagai orang tua? Apakah cuma kalau misalnya jadwalnya cuma 3 hari nih misalnya, itu masih aman, tapi kalau udah lewat dari itu kita harus curiga gitu, dalam tanda petik apakah anak terkena DB gitu kan. Nah, ada nggak, Dok, waktu yang memang harus kita jagai atau mungkin harus kita lihat, pantau terus nih supaya si demam anak ini turun gitu dan tidak mengarah ke DB? Iya. Jadi kalau memang di anak-anak itu kenapa kalau demam itu kita misalnya baru sehari demam gitu. Biasa kalau saya pribadi gitu itu baru sehari terus tidak terlalu parah misalnya demamnya, anaknya masih bisa makan minum, itu kan saya suruh pulang dulu gitu untuk dipantau di rumah. Nah tapi kalau memang cek darah itu biasanya hari ketiga. Kenapa hari ketiga? Karena biasa di hari ketiga itu baru terlihat nih dari perubahan di darahnya, yaitu dilihat tuh jumlah trombosit itu apakah ada penurunan atau tidak gitu. Karena kalau di hari pertama itu trombosit belum ada penurunan biasanya, kalau memang ini terkena demam berdarah. Nah jadi biasanya misalnya udah turun, nah dilihat, demam berdarah itu, jadi demamnya itu nggak setiap hari selama sakit itu. Gitu ya. Jadi dia biasanya demam hari pertama sampai ketiga itu memang tinggi terus, ya dari 37, 38, 39 sampai 40 derajat. Itu panas banget itu. Sampai hari ketiga atau keempat. Nah setelah itu biasanya demamnya itu turun. Di hari keempat sampai ketujuh itu tuh biasanya demamnya turun. Nah demamnya turun, tapi anaknya itu bukan yang lebih baik, tapi yang lebih buruk biasanya. Itu dinamakan fase kritis. Nah cuman nggak semua anak akan mengalami fase ini gitu. Jadi bisa aja udah nggak demam gitu kan, tapi anaknya udah sehat-sehat aja gitu. Berarti dia imunnya bagus, responnya bagus, jadi dia nggak akan sampai ke fase kritis. Nah tapi kalau misalnya memang ini ditaruh di rumah nih anaknya gitu, kapan yang harus dibawa ke rumah sakit, misalnya ada di hari keempat dan ketujuh sampai ketujuh ini, dilihat anaknya itu ada sakit badannya tuh makin sakit nggak, mau muntah hebat atau enggak, seperti itu. Terus apakah tangan kakinya tuh pada dingin semua, terus misalnya ada keluar mimisan tiba-tiba tanpa ada stimulasi, itu harus dibawa ke rumah sakit anaknya. Kalau misalnya orang tuanya nggak usah dirawat lah, Dok gitu. Tapi di hari keempat sampai ketujuh anaknya mengalami itu harus dirawat kalau seperti itu. Nah biasanya dari hari ketujuh ke atas itu demamnya memang sudah nggak ada, cuman demamnya nggak setinggi yang hari pertama dan ketiga, cuman nanti anaknya udah ada mulai penyembuhan, dia udah mulai bisa makan, udah mulai demamnya juga berangsur-angsur udah turun, udah ada hari tanpa demam seperti itu. Anak udah mulai mau makan, udah nggak ada mual muntah, terus udah nggak ada perdarahan spontan lagi seperti itu. Biasanya sih kayak gitu cara perjalanan penyakit demam berdarah. Ya jadi seperti itu ya, keluarga Gracia nih harus dipantau anak Anda. Mungkin hari-hari ini ada anaknya lagi demam nih, dokter di rumah ya. Nah ibu-ibu harus tahu udah masuk ke hari keberapa, karena tadi 1 sampai 3 otomatis tinggi terus ya. Hari keempat dia turun dan nanti selanjutnya ada turun terus. Nanti hari ketujuh udah selesai, biasanya itu anaknya mungkin masih ada demam sedikit, cuma udah anaknya secara fisik dan badannya tuh udah terlihat lebih sehat gitu. Iya. Nah, keluarga Gracia, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, jangan lewatkan talkshow spesial ini karena masih dengan Dr. Marcella atau akrab dipanggil Dr. Sela, ini yang akan menyampaikan tentang demam berdarah pada anak, dan Anda boleh bergabung ya bersama kami di 0817 222 959 untuk
chattingnya atau pesan pendeknya, dan nanti kalau mau telepon langsung ke 0231205300. Oke dokter, berarti dalam artian tadi kalau dokter mengatakan anak itu lebih lebih resiko kena DBD itu memang betul gitu. Memang betul. Oke. Sudah memang sering seperti itu. Usia berapa dok biasanya kalau cenderung mereka nih yang sering terkena DBD, supaya kita kan orang tua juga bisa memantau, bisa aware terus gitu kan, apakah dari bayi atau mungkin mereka udah 5 tahun ke atas atau gimana dok? Dari bayi juga sebenarnya udah bisa gitu. Bayi makanya, ya. Tapi dari bayi itu memang udah bisa, cuman ya itu dia tetap penyebabnya itu karena digigit nyamuk gitu. Jadi bukan dari misalnya orang tuanya kena DBD, bukan terus ya. karena si ibunya itu nyusuin anaknya gitu. Terus jadi anaknya otomatis kena DBD enggak ya. Jadi tetap harusnya anaknya digigit dulu gitu. Tapi seringnya itu mungkin sekitaran anak di atas 1 tahun ya, itu lebih seringnya. 1 tahun ke atas itu dan di bawah 5 tahun. Rentan ya? Rentan. Oke. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi jika nanti seorang anak terkena DBD, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Mas Saiful kan, ini supaya orang tua ini jadi nggak panik gitu, karena kan memang bagaimanapun jarak rumah ke rumah sakit itu kan butuh waktu ya. Tapi kalau di rumah kan kita bisa langsung nih penanganannya ya. Penanganan awalnya seperti apa, dan ini sangat menarik sekali ya dokter. Pak Saiful, nanti kita akan lanjutkan. Keluarga Gracia tetap bersama dengan saya Winnie di program Harmoni pada siang hari ini, dan untuk pertanyaannya saya akan bacakan nanti Keluarga Gracia, jadi segera kirimkan ya. Setelah iklan langsung nanti kita akan kembali lagi untuk Anda. Persekutuan Doa Eklesia ya dok, tenang banget dokter paling imut dan paling muda wajib memakai masker dan pembatasan kapasitas gedung hanya 50%. Ibadah pembina iman hari Selasa 16 Maret 2021, firman Tuhan dilayani oleh Evangelis Hadasa. Ibadah dimulai pada pukul 18 di Gedung Gracia, Jalan Sudarsono 32, Cirebon, dan disiarkan langsung melalui channel YouTube Sion Media. Bagi Bapak Ibu yang membawa serta anak-anak, bisa mengikuti ibadah anak Sion Kids bersamaan dengan pembinaan imam. Bila Anda akan hadir secara langsung, pastikan diri Anda dalam kondisi sehat, tidak sedang demam, flu, atau batuk. Ibadah onsite di Gedung Gracia Cirebon dan online di channel YouTube Sion Media. Informasi bisa dilihat di IG Eklesia Cirebon atau hubungi WhatsApp di 0812 8858 5578. Ini furniture punya siapa ini? Kok banyak banget? Aha, Anda kena prank. Ini punya kita semua, Bu. Gak salah nih. Belanja furniture segini banyak. Bapak utang lagi ya? Ya enggak dong, semuanya sudah dibayar lunas. Kok bisa sih? Ya bisa dong, karena Bapak belanja mebelnya di Istana Mebel. Uang dikit, dapatnya banyak. Soalnya harganya paling murah, Bu. Produknya bagus, berkualitas, dan paling lengkap di sana. Wah, Bapak emang sungguh jempolin deh. Jempolan, Bu. Tapi Istana Mebel yang paling jempolan. Cari perabot rumah tangga, perabot perkantoran, atau mesin baru. Paling lengkap, paling murah, yang pelayanannya ramah dan terbaik, pastinya di toko Istana Mebel. Belum belanja mebel, kalau belum ke Istana Mebel. Pokoknya nggak usah cari toko furniture lain deh selain toko Istana Mebel. Carinya yang pasti-pasti aja. Pasti murahnya, pasti lengkap, dan pasti bagus. Hanya di toko Istana Mebel. Istana Mebel di Jalan Petarungan nomor 12 sampai 14. Telepon 0231 20 10 22. Dan sekarang punya cabang keempat di Jalan Petarungan nomor 17. Istana Mebel pasti murahnya. Sobat,
hasil formula Manggata 1, herbal tetes pertama dan terbaik dari Indonesia untuk dunia. Dipilih dari 39 bahan alam berkualitas, menjadikan Soman berhasil mempercepat proses pemulihan berbagai macam penyakit. Soman diproduksi oleh PT Harvest Gorontalo Indonesia, pabrik modern yang berpengalaman mengolah produk herbal serta telah tersertifikasi CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik dari Badan POM. Memiliki sertifikat ISO 9001:2015 yang menjamin sistem manajemen mutu dan ISO 22000:2018 yang menjamin sistem manajemen keamanan pangan dalam setiap proses produksi Soman. Soman telah memiliki izin edar BPOM dan sertifikat MUI. Dapatkan Soman di apotek dan kantor pos terdekat. Informasi produk dan kesehatan hubungi 0812 8000 8560 atau kunjungi sosial media Instagram dan Facebook Harvestcare.
Jamu tetes Sona telah terbukti selama bertahun-tahun membantu penyembuhan dari berbagai macam penyakit. Konsumsi sekarang juga dan rasakan manfaatnya bagi kesehatan tubuh Anda. Jamu tetes Sona tersedia 24 jam di radio Suara Gracia FM, Jalan Setiabudi 31 Cirebon. Telepon 230-816. Harga termurah hanya Rp200.000. Boleh aja hubungin ke ibu ini. Hubungin surat lagi. Minggu ini kan sama juga pernah berdua. Pernah SMA tapi masalah Toko buku dan alat tulis banyak. Nafsa. Bisa buku yang lengkap, harganya murah, Oh iya gitu ya. Iya, toko buku Betul sih rencananya kalau misalkan kita ada tema lagi apakah ada produksi atau alat tulis untuk kantor dan sekolah. Buat anak SMA ya berarti. buat Ya. SMA sama usia-usia Betul. Alat tulis maksudnya kan dia sekarang juga banyak di rumah nih kegiatannya tuh apa gitu jadi biar enggak itu Berarti via Zoom ya kalau gitu ya. ya Zoom Ya, Zoom dan para produksi. tapi ya nggak apa-apa ya biasanya kan kita bisa kan bisa kalau misalkan ada yang mau diterangin di itu berkualitas. Bisa asal ada yang nyutingin aja, syuting. Jadi kayak syuting kan kalau kayak gitu di PAD-nya. Jelasin kan misalnya ada bagan-bagannya gitu kan, ini gimana gitu ya. iya gitu Bisa sih. Coba suratnya aja Pak, nanti di ke yang kemarin itu ditujukan. Nah, kayak dokter ya. Ibu Ina ya. Oh, sampai tadi. Enggak, di sini Bang, perang bangsa. Ina. Elizabeth Ina atau ya? Audrey, nggak kenal Audrey. KPK juga deh. nggak terkenal di KKI Nggak tahu. dia Tahun berapa sih? Sorry kalau dia mau ke Baghdad udah pulang ke Baghdad Kelahiran 94. jauh berarti. Jauh. Saya ini putrinya gitu. Putrinya ibu ini. Kali kenal. Bu Ina, guru SD terkenal. Dulu di GKI juga. Main piano. Aku di GKI selalu baru dari kelas 1 SMP. Sudah dari 1 SMP. Baru dari 1 SMP masuk GKI. Itu tuh udah cuma sampai selesai SMA, kan udah Jakarta. Dan terus nggak pernah ke GKI, belum pernah. Kalau ke GKI, kalau GKI sekarang yang itu yang kebaktian umum ya. Generasi old berarti ini. Yang ini old. Jadi belum tahu kayaknya. Ada yang tanya nih dong. Mau tanya, kalau sudah lewat 7 hari trombositnya masih aja belum naik, apakah harus ada pembedahan di pembuluhnya? Sama kalau anak-anak balita ciri-cirinya apa ya dok kalau kena DBD balita? Terus berikutnya, apakah mungkin kalau anak terkena DB tapi tidak menimbulkan gejala seperti demam ataupun muncul bintik-bintik merah itu? Dan ada juga yang pernah bilang kalau gejala DBD dengan tipes itu hampir sama ya dok ya. Dan satu lagi berarti saat ini di PAD pun bisa dong menerima pasien selain ibu melahirkan ya. Nanti Pak Saiful yang itu ya. Satu lagi dok. Jangan aneh ya. Ya Pak Saiful ya jangan aneh. ya satu belum tambah lagi Tambah lagi. Seberapa efektifnya penggunaan minyak gosok anti nyamuk seperti minyak serai, kayu putih anti nyamuk itu untuk mencegah gigitan nyamuk? Untuk anak-anak boleh tidak mengoleskan lotion anti nyamuk? Apakah aman kandungan bahannya itu di kulit? Saat terkena demam berdarah? Oh, dok, saat terkena demam, benarkah tidak boleh dimandikan, dok, anaknya? Terus makanan atau minuman apa yang boleh dikonsumsi saat anak saat anak demam?
Penyemprotan atau fogging untuk membunuh nyamuk, apakah itu aman dok jika terhirup oleh anak-anak? Oh banyak banget ya. Yang dulu. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Menurut aja dulu ya. Yang pertama yang itu dulu deh dari Vena yang sudah lewat 7 hari. Iya. Masih ada kaitannya kan sama obrolan kita. Ya ampun, ini aku fogging. Fogging aman nggak kalau sama anak? Pasiennya pintar-pintar semua ya. Pasiennya pintar-pintar loh dok. Ya man, mulai ya dok. Luar Gracia, kita masih melanjutkan obrolan siang hari ini bersama Dr. Marcella dari Rumah Sakit Ibu dan Anak nanti Abdi Dharma atau kita akrab dengan panggilannya Rumah Sakit Ibu dan Anak PAD yang ada di Jalan Pulasaran Cirebon bersama dengan juga Bapak Saiful sebagai divisi marketing juga yang hadir menemani kita semua pada siang hari ini dengan obrolan menarik ya, yaitu tentang demam berdarah pada anak. Oke, untuk Anda keluarga Gracia yang mau berkesempatan mendapatkan merchandise cantik persembahan dari RSIA PAD, silakan Anda bisa bergabung dalam bentuk pertanyaan karena nanti di akhir dari program ini pada pukul 12 nanti ya saya akan umumkan siapakah yang terpilih dengan pertanyaan terbaik dari Anda untuk 2 orang pendengar yang beruntung pada siang hari ini. Oke, Dokter Marcella atau akrab dipanggil Dokter Cella ya tadi. Sama aja ya. Boleh ya. Oke, Dokter Cella mau tanya lagi nih. Ada pertanyaan yang cukup banyak loh. Siang hari ini. Tenang, akan dijawab satu-satu oleh dokter ya. Oke, yang pertama ini dari Vena, dokter. Mau tanya, dok kalau sudah lewat 7 hari, mungkin tadi ya dok ya, masa yang 3 hari, demam tinggi, terus ke-4 sampai ke-7 udah turun ya. Nah, ini udah ceritanya udah lewat dari 7 hari nih dokter, trombositnya itu masih saja belum naik. Nah, apakah harus ada pembedahan di pembuluhnya? Lalu kalau anak balita itu ciri-cirinya apa ya dok kalau sampai terkena DBD? Terima kasih. Kalau tadi udah lebih dari 7 hari trombositnya belum naik, itu nggak harus, nggak ada sih kita pembedahan itu nggak ada prinsip atau laksana dari demam berdarah itu sebenarnya cairan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya masih di bawah masih rendah trombositnya itu biasanya memang harus dipantau nih di rumah sakit gitu. Emang kan sudah dilakukan di perawatan rumah sakit. Nah, tapi makanya dilihat apakah gejala-gejala lainnya itu sudah membaik atau belum gitu. Biasanya kalau misalnya udah di atas 100.000 minimal di atas 100.000 aja. Kan normal trombosit itu 150.000 sampai 400.000. Oke. Nah, kalau misalnya ada di antara 100 sampai 150.000, tapi anak sudah nggak demam segala macam, dan itu sudah di atas hari ke-7, itu biasanya udah boleh pulang dari rumah sakit gitu. Dan nggak ada tuh namanya pembedahan darah vena-venanya dibedah atau arteri dibedah, itu nggak ada. Nggak ada ya dok ya, kayaknya serem banget ya kalau kayak gitu. Itu ekstrim sekali. Tapi ini mungkin ibu yang memang sayang banget sama anaknya ya, jadi sampai pikirannya udah sempurna gitu ya. Udah ini antisipasi gitu ya. Iya benar. Itu maksudnya wajar ditanyain. Terus jadi tenang aja, itu mah nggak akan diapa-apain, cuma memang karena prinsipnya itu untuk pengobatan DBD ini sendiri tuh yang penting cairan itu cukup yang masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, terus tadi kalau gejala di usia anak balita gitu, sebenarnya prinsipnya sama seperti anak di atas 5 tahun ataupun di atas 10 tahun itu sama gitu. Gejalanya biasanya memang demam. Cuma kan demam itu yang tadi saya bilang karena gejalanya bisa mirip sama penyakit yang lain gitu. Makanya dilihat tuh di hari ketiga gitu. Apakah ada penurunan trombosit atau tidak gitu. Karena gejala biasanya demam-demam karena virus itu gejalanya mirip-mirip, akan ada demam, terus mual-muntah, penurunan nafsu makan, itu pasti ada gitu. Cuma kalau misalnya di demam berdarah itu tadi mungkin ada gejala-gejala nyeri ototnya yang lebih dominan, terus badan pada sakit-sakit, itu biasanya kayak mungkin kalau anak jadi nggak nyaman mau ngapa-ngapain gitu, udah nggak gelisah, lemas gitu, ya. makan minum udah nggak mau itu. Jadi nggak ada gejala yang spesifik bisa dibedakan dengan penyakit lain gitu. Kalau sebenarnya kalau demam berdarah seperti ini.
Hanya bisa dilihat nanti apakah tadi ada ruam-ruam atau merah-merah, bintik-bintik merah di badannya, atau ada mimisan, atau kayak anak kok mudah memar atau seperti ya pokoknya gejala-gejala yang trombositnya turun itu. Nah itu harus diperhatikan aja. Cuma kalau misalnya demam berdarah itu nggak ada gejala pencernaan biasanya. Jadi biasanya nggak diare gitu ya dok ya? Nggak diare. Biasa memang anaknya nggak apa bisa diare jarang, nggak ada diare. Seringnya sih ke demam sama muntah itu aja. Oke, mungkin penurunan nafsu makan ya dok ya. Iya, oke. Buat Vena, semoga ini bisa menjawab ya pertanyaannya dan lanjut lagi nih dok ke Lia ya, yang lain ya. Ini ngomong-ngomong tadi, kalau yang saat ini ditanyakan juga sih dok, katanya ada yang pernah bilang nih dokter kalau gejala DBD itu hampir sama dengan tipes. Oh ya, ini sering banget nih. Dan ditanyakan lagi berarti saat ini di PAD juga sudah bisa ya menerima pasien selain ibu melahirkan. Itu nanti Pak Saiful yang akan jawab ya. Tapi satu lagi nih, satu lagi dokter ya, dari Lia juga masih sama. Apakah mungkin kalau anak terkena DB itu tapi tidak menimbulkan gejala seperti demam atau muncul bintik-bintik merah katanya. Terima kasih ya buat Lia sudah bergabung. Iya, itu loh dok, katanya bintik-bintik merah juga kan hampir-hampir nggak kelihatan, tiba-tiba divonislah langsung DB. Oh iya. Gitu kan. Ya, terima kasih Bu Lin pertanyaannya. Jadi kalau tadi pertanyaan pertama itu seperti tifus ya, gejalanya, mirip. Udah sering banget ya orang-orang membandingkan ini gitu. Iya. Karena gejalanya awalnya demam. Sama-sama demam. Sama-sama demam, gitu ya. sama-sama muntah. Nah, cuman biasanya kalau misalnya di anak-anak itu kalau anak-anak itu tipesnya itu dia disertai diare biasanya. Tapi kalau di orang dewasa dia malah konstipasi atau tidak bisa buang air besar gitu. Nah, sedangkan tadi yang saya sudah sebut kalau di BBD itu biasanya nggak ada lancar-lancar aja gitu lah ya. Nah dia biasanya ada diare juga. Terus atau dia mual muntahnya tuh jauh lebih hebat dibanding dan dia nyeri perut gitu. Nyeri perut dan ini makanya dibedakannya itu tadi dari cek darah itu. Kalau misalnya lihat dari hasil cek darahnya itu, kalau gejala-gejalanya memang kurang lebih mirip. Nah, dan biasanya mereka juga nggak ada tuh gejala pernafasan gitu, apa tuh tidak ada. Gitu. Dia lebih dominan di gejala pencernaan. Kalau tipes ya, tipes itu nama kedokteran itu namanya tifoid. Gitu. Nah, kalau misalnya dibedakan itu nanti saudara. Kalau tifoid nanti trombositnya sih aman-aman aja gitu, nggak ada penurunan trombosit. Dan dia tuh biasanya jumlah sel darah putihnya malah yang meningkat gitu. Jadi kalau misalnya tifoid itu penyebabnya itu bakteri, jadi baru harus dikasih antibiotik. Nah, sedangkan kalau karena demam berdarah penyebab virus, jadi tidak ada masuk antibiotik sama sekali seperti itu. Gitu. Lebih ke gejala pencernaan. Jadi kalau tipes ya gitu. Iya, jadi itu yang membedakan begitu ya. Nah, kemudian masih dari Lia juga tadi yang itu dok, bintik-bintik merah itu. Iya, apakah selalu muncul atau tidak gitu? Kalau itu memang tidak selalu muncul. Tapi biasanya itu kalau misalnya muncul itu dari demam hari ketiga keempat itu udah muncul tuh kalau memang dia demam berdarah. Nah, maksudnya sih itu banyak dok. Banyak, nanti kayak bintik merahnya itu bisa seringnya sih ada di paha atau di betis, di kaki, di tangan juga, bukan di tangan di bagian apa ini, di pergelangan tangan begitu, di bagian lengan, tapi bukan di punggung tangan ya, tapi di sebaliknya ya sini gitu. Nah itu biasanya muncul merah-merah yang kelihatan. Nanti kalau misalnya merah-merahnya kita kayak dipencet kayak gitu, itu hilang, bukan hilang sih, kayak sembunyi gitu. Ya, tapi kita lepas lagi muncul lagi. Begitu. Itu biasanya ada tuh ya nanti beberapa kalau udah muncul itu biasanya hilangnya setelah demam hari ke-7 gitu. Tapi itu memang tadi kalau gejala-gejala mungkin nggak sih dok nggak demam gitu, mungkin nggak sih nggak ada merah-merah gitu. Biasanya sih enggak ya, biasanya pasti ada demam. Ada demam ya pastinya ya. Atau tapi bisa aja mungkin ada aja mungkin jarang kali ya, ada yang cuma kayak mau muntah aja gitu. Kalau tadi gejala ruam-ruam itu memang nggak setiap anak pasti ada keluar. Iya, dan ke Mas pertanyaan selanjutnya Bapak Saiful ya.
Jadi sudah bisa belum nih katanya? Dari Ibu juga? Iya. Ibu Lia juga Iya. Ya, makasih Ibu Lia. Ya, kita sekarang untuk RSPAD Panti Abdi Dharma Cirebon sekarang udah bisa menerima untuk rawat anak. Ya, ini juga rawat anak. Kita juga bisa terima kalau misalkan panas malam-malam atau ya tengah malam atau apa, datang aja ke IGD kita. Nah, kalau misalkan memang anak itu bisa dirawat, kita pasti bisa menerima rawat anak. Iya, dan sudah menerima pasien BPJS nih ya. Untuk BPJS pastinya kita bisa. Yang terpenting BPJS-nya aktif. Aktif ya, betul. Jangan lupa ya, banyak premi ya. Soalnya udah banyak kasus. Maksud saya tuh di saat kadang tuh si pasien udah urgent banget dan tahu-tahu setelah nanti kita dicek itu ternyata nggak aktif. Itu syaratnya, jangan lupa ya. Jadi sekarang tuh kita udah bisa terima anak. Dan juga kita udah punya alat NICU, seandainya misalkan si didik bayi yang membutuhkan NICU juga kita udah bisa. Dan juga kita bisa punya untuk punya dokter penyakit dalam. Jadi mungkin yang berhubungan dengan penyakit dalam kita bisa untuk PAD bisa melayani sekarang. Untuk anak dan umumnya, untuk orang dewasa bisa ya. Oke, baik. Sekarang kita beralih dulu ke Dokter Cela lagi. Masih banyak ya, ini banyak. Banget ya. Mendengar pagi ini jadi sangat excited. Sangat respon banget. Iya. Oke. Apa lihat karena imut-imutnya? Karena kita lagi live juga ya di Instagram dan juga di YouTube channel. Oke. Kita langsung ke selanjutnya. Ini ada yang sudah bergabung dari siapa ya tadi? Oh, Sansan di Derajat ya. Selamat siang dokter, mau tanya seberapa efektifnya penggunaan minyak gosok anti nyamuk seperti minyak serai, kayu putih, anti nyamuk dan lain-lain itu untuk mencegah gigitan nyamuk. Yang kedua dok, ini untuk anak-anak boleh tidak sih mengoleskan lotion anti nyamuk? Itu apakah aman di kulit mereka atau mungkin dalam kandungan bahan-bahannya tadi? Nah, lalu saat terkena demam, benarkah tidak diperbolehkan mandi atau terkena air? Lalu makanan dan minuman apa yang boleh dikonsumsi saat anak demam? Dan penyemprotan atau fogging untuk membunuh anak? Membunuh nyamuk maksud saya. Membunuh nyamuk pada anak maksudnya gitu ya. Apakah itu aman kalau sampai terhirup oleh anak-anak? Nah, gimana kira-kira nih dari Sansan ya, Derajat? Silahkan dokter. Terima kasih Bu Sansan untuk pertanyaannya. Banyak ya ini pertanyaan. Ada 5. Udah lupa. Yang pertama. Seberapa tadi, efek? Makanya tadi saya sampai salah ini sebutnya karena yang pertama saya udah ingat efektif itu ya penggunaan minyak gosok. Ya seperti itu mirip sama pertanyaan kedua, apakah lotion itu aman atau enggak? Iya. Sebenarnya keduanya ini tuh aman aja digunakan mau di orang dewasa ataupun anak-anak. Karena memang itu salah satu untuk pencegahan biar tidak digigit nyamuk gitu. Nah, tapi apakah setiap anak itu aman atau enggak? Balik lagi ke sensitivitasan kulit anak tersebut si anak gitu. Ya. Kalau misalnya memang anaknya cenderung gampang mudah alergi segala macam, menurut saya ya itu jangan digunakan dulu gitu. Bisa selain untuk mencegah gigit nyamuk itu nggak harus selalu pakai lotion, bisa aja kita dikelambuin misalnya untuk anak-anak bayi gitu pakai kelambu. Terus tidurnya selalu pakai lengan panjang dan celana panjang, kaos kaki seperti itu. Nah, terus kalau efektif atau enggak itu sebenarnya efektif aja. Apalagi minyak serai seperti itu yang ya merek-merek udah banyak ya itu efektif kok, bisa untuk mengurangi untuk nyamuk nggak mau gigit tuh bisa gitu. Oke. Terus kalau untuk pertanyaan nomor selanjutnya pertanyaan nomor 3 kalau lagi demam boleh nggak dimandikan atau apa tidak boleh terkena air sama sekali? Ini suka salah kaprah ya, jadi ibu-ibu tuh banyak yang karena anak saya demam udah nggak mau saya mandiin, biarin aja gitu kan, dilap-lap aja gitu kan. Prinsipnya itu demam itu udah ada infeksi, jadi malah katanya dok, ada nggak boleh pakai AC juga. Nah iya itu. Jadi kalau mungkin AC atau enggak itu jadi balik lagi tadi ke mandi atau enggak ya. Itu kenapa kan prinsipnya itu demam itu berarti anak udah kena infeksi. Kalau misalnya dia nggak mandi, otomatis di tubuhnya itu makin kotor kan, maksudnya secara fisik gitu. Iya. Nah,
takutnya nanti misalnya ada yang kotor kita cuma asal elap aja, itu ada makin membuat fokus infeksi baru gitu misalnya. Jadi karena anak ini nggak kena air gitu sama sekali gitu. Nah, mandi itu boleh asal mandinya itu air hangat gitu. Itu sama aja prinsipnya kayak kalau demam itu boleh dikompres atau enggak boleh, tapi kompresnya itu air hangat. Kenapa karena air hangat itu pokoknya ngebantu dia bisa nurunin suhu juga gitu. Jadi jangan mandinya mandi tapi kasih air dingin gitu ya. Kalau air dingin malah itu bahaya. Iya, itu malah bahaya. Demamnya bisa makin tinggi. Atau tiba-tiba anaknya nanti suhunya langsung turunnya jauh banget. Nah, itu nggak baik buat anaknya itu. Jadi boleh mandi tapi air hangat ya. Kemudian kalau makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi saat anak demam. Ini berarti demam secara in general ya gitu, bukan demam berdarah aja kan. Ya kalau makan minum sebenarnya tergantung lagi penyakitnya apa gitu. Kalau misalnya untuk yang penting sih kalau demam itu nggak boleh makan kayak gorengan, yang minuman misalnya dia ada gejala batuk pilek, nggak boleh yang manis-manis kayak gitu. Terus atau jajan-jajan, biasa kan anak-anak suka jajan. Nah, jajan ini penyebab sih biasanya gejala pencernaannya gitu. Terus itu nggak boleh. Nah, kalau misalnya kita fokusnya di demam berdarah, itu biasanya karena tadi keluhannya misalnya demam berdarah itu trombositnya turun, leukositnya turun, atau saudara putih turun itu, jadi biasanya makanan-makanan yang buat demam berdarah itu bolehnya itu yang mengandung sumber vitamin C tinggi, asam folat tinggi, vitamin B tinggi. Nah, makanan apa aja sih yang biasanya ada di kayak gini? Ya tadi kalau di buah-buahan tuh banyak kayak jeruk, anggur, lemon, terus misalnya sayur-sayuran bayam yang mengandung asam folat tinggi, terus kacang-kacangan itu boleh gitu buat anak-anak buat konsumsi untuk meningkatkan si trombosit itu dan trombositnya ya. Nah, kemudian yang fogging untuk membunuh nyamuk itu apakah aman jika nanti terhirup oleh anak-anak? Iya, itu kalau fogging itu sebenarnya memang aman itu buat dilakukan. Jadi memang kalau fogging pokoknya dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada di pemerintah, itu aman aja kok gitu. Tapi memang mungkin kalau misalnya nggak mau terhirup ya pakai masker dulu anaknya atau dijauhin dulu. Cuman secara itunya sih aman, aman untuk maksudnya kalau sampai terhirup sama manusia itu nggak apa-apa. Iya. Baik, terima kasih untuk Sansan tadi sudah bergabung, dan sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Mama Jos ya. Mama Jos ya, ini sudah bergabung. Kita mau tanya kepada Dokter Sela nih, dokter, boleh nggak sih kalau lagi perawatan di rumah sakit karena DB ya, kita konsumsi angkat atau minuman penetral kayak ya nggak boleh disebut ya merek ya, yang si biru-biru itulah ya, tahu ya biru. Nah, buat ningkatin trombosit katanya ion pengganti ion cairan itulah ya, yang si biru itu ya nggak boleh disebut ya. Nah, gimana ini dokter? Makasih Mama Jos ya. Makasih. Gimana dokter? Makasih Mama Jos sebelumnya pertanyaannya. Nah, jadi boleh atau enggaknya itu sebenarnya prinsipnya itu tadi kan cairan, yang penting masuk cairan banyak. Kalau cairannya apa itu kayak yang tadi disebut angkok gitu, mungkin dari penelitian belum terlalu banyak kayak itu boleh atau enggak, cuman memang nggak apa-apa, kebanyakan bilang nggak apa-apa. Cuman dan minuman yang biru tadi itu label biru itu kan berarti dia minuman mengandung ion ya, jadi nggak apa-apa karena dia memang untuk kalau misalnya kenapa demam itu harus cairan sih yang diutamain, karena di anak-anak itu kalau demam itu mudah dehidrasi, jadi memang butuh cairan-cairan mengandung ion seperti itu. Cuma kalau memang dirawat di rumah sakit itu kan di cairan infus itu udah ada cairan ion, udah ada ion-ionnya gitu, jadi mungkin minuman-minuman itu juga sebenarnya tidak terlalu efektif gitu. Kalau untuk mungkin mau di rumah, kalau memang anaknya suka, karena itu kan kadang air seperti itu anak minuman yang mengandung kayak oralit lah gitu sebenarnya kayak gitu, ya itu kadang anak nggak suka gitu, jadi ya mau air putih aja atau air
rebusan kaldu seperti itu tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Jadi nggak harus cari-cari angka apa kayak gitu, nggak harus ribet-ribet beli sebenarnya. Bikin di rumah pakai air kaldu juga nggak apa-apa. Air kaldu ya, yang kaldu lah pokoknya ya, tapi asli ya, jangan yang sudah buat pabrikan itu ya. Oke, semoga ini bisa menjawabnya Mama Jos. Dan sekarang lanjut lagi nih, dokter, satu lagi pertanyaan nih dari Ibu Dara. Dokter, selamat siang. Saya mau tanya nih, kalau kemungkinan pasien COVID, apakah itu ada kemungkinan pasien COVID bisa terkena DB? Dan bagaimana nih dok penanganannya? Apakah termasuk berbahaya juga dari Ibu Dara? Oh iya, itu memang COVID dan demam berdarah itu memang dari waktu awal sejak COVID ada itu kita suka karena dia secara gejala mirip tadi yang karena penyebabnya kan sama-sama virus gitu. Iya, sama-sama virus. Terus sama-sama hasil lab darahnya itu juga menunjukkan penurunan di trombositnya. Ya ada nanti gangguan pengantaran darah segala macam untuk di COVID-nya. COVID juga kan ada efek-efek pengantaran darah segala macam. Nah, tapi apakah itu itu ya kalau misalnya memang udah kena COVID tapi dia juga demam berdarah, otomatis itu lebih berbahaya dibanding cuma kena satu aja gitu kan, otomatis karena dua-duanya itu mengganggu pembuluh darah, dan kalau misalnya kena double ya otomatis gejalanya kan sangat lebih parah gitu. Jadi bisa ya dok ya, kemungkinan itu bisa banget ya. Cuma mungkin enggak sejauh ini sih saya belum pernah mendengar ada kasus yang double ya kenanya gitu. Cuman memang waktu dari awal itu memang banyak berita yang apakah ini tuh demam berdarah atau seperti saru gitu ya jadinya. Sakitnya apa kayak gitu. Nah itu ya nanti itu jadi ya itu harus konsul lagi ke dokternya. Teliti lagi begitu ya dengan penyakit dalam. Oke, baik. Ya ini sepertinya waktu kita sepertinya kurang ya. Cukup seru banget sih obrolan siang hari ini mengenai demam berdarah gitu. Antusias ya. Iya, antusias banget. Berarti waktunya sekali lagi dokter dan Mas Saiful nih, waktunya kita tinggal 2 menit lagi ya. Mungkin ada yang mau disampaikan juga baik dari dokter atau dari Pak Saiful. Silakan dokter mungkin juga mau menyampaikan. Dokter yang demam berdarah. Iya, 1 menit deh jadinya dibagi karena waktunya sudah mepet sekali. Ya untuk pendengar setia Suara Gracia, terima kasih untuk antusiasnya pada pagi hari ini yang sudah mau mendengarkan sedikit banyak tentang demam dan juga demam berdarah pada anak-anak. Ya semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Terus kalau misalnya memang ada keluhan demam di anak-anak, jangan panik dulu untuk orang tua. Nah, mungkin ini sedikit tips penanganan di rumah tadi yang kita sempat mau bahas, tapi udah keburu pertanyaan lebih banyak ya. Gimana nih dok? Mungkin orang tua harus gimana? Ya kalau penanganan ya kalau demam prinsipnya kompres ya. Kompres dulu. Obat demam udah pasti dan dikompres gitu. Jadi jangan cuma minum obat aja tapi nggak dikompres gitu. Pakai itu airnya dok? Kompresnya itu jadi pakai anduk aja, anduk atau kain yang dikasih air hangat. Air hangat berarti ya. Terutama itu di dahi, ketiak, di selangkangan, pokoknya di lipatan-lipatan. Karena memang itu biasa pusat penurunan panasnya di situ, bisa dibilang. Nah, terus kalau misalnya udah pakai kompres dan udah pakai air pakai minum obat ya nanti dilihat kalau misalnya dia anak kan biasanya pasti akan keringetan nih kalau demamnya turun. Nah itu digantilah bajunya. Jadi jangan dibiarin aja, biasa tuh katanya dibiarin aja jadi bajunya udah kering lagi otomatis ya demamnya nanti naik lagi gitu. Jadi pokoknya sering ganti baju gitu, dan terutama minumnya itu di anak-anak itu harus banyak kalau lagi demam. Nah, terus dia karena tadi yang saya udah bilang kalau demam itu bikin dehidrasi kalau di anak-anak lebih cenderung bikin dehidrasi. Jadi minumnya itu harus banyak. Gitu. Terus dilihat apakah ini anak untuk pipisnya, untuk buang air kecilnya itu apakah setiap 4-6 jam sekali ada buang air kecil atau enggak. Harus dipantau. Kalau misalnya dari 4-6 jam enggak ada buang air kecil, kemungkinan akhirnya dehidrasi. Kalau dehidrasi itu ya kalau misalnya kita anggap itu berat, kita harus dirawat inap. Ya. Cuma pokoknya kalau prinsipnya kalau demam baru sehari, ya kalau bisa sehari ini ya jangan panik dulu gitu. Biasanya kan baru demam kapan tadi malam datangnya pagi gitu. Jadi kalau nggak ada obat nggak apa-apa kayak gitu. Cuma kalau misalnya dan harus sedia sih ya kalau anak-anak sedia obat penurun demam panas itu harus punya gitu.
Iya, paling itu ya dok ya yang bisa kita lakukan dulu ya sebelum setelah itu bisa berkonsultasi dengan dokter pribadi anak ya dan nanti bisa datang ke RSIA PAD ketemu dokter Marcella ya. Oke, ya. Makasih banyak ya dokter untuk informasinya. Pak Saiful terakhir Pak Saiful. Terima kasih untuk pendengar Radio Katia. Ya tentunya karena ini memang waktunya mepet sekali. Seandainya memang pendengar masih penasaran sama Dokter Marcella, bisa datang aja ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Panti Dharma Cirebon. Dan saya mengingatkan juga sekarang kan untuk seandainya misalkan anak-anak yang semua ibu-ibu yang pendengar Radio Katia seandainya memang panas, maksudnya ada penyakit panas atau demam atau apa, kita IGD buka 24 jam, gitu aja. Jadi mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Saiful. Sekali lagi dokter Marcella juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat bertugas dan sehat selalu ya. Terima kasih. Kita jumpa bulan depan di Jumat yang kedua tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi, narasumber yang berbeda tentunya ya, yang akan lebih pokoknya lebih seru lagi. Oke, nanti kita akan tentukan juga ya siapakah dua pendengar kita yang beruntung ya mendapatkan merchandise dari pertanyaan yang terbaik tadi. Baik, keluarga Gracia, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah kita dengarkan dulu ada sebuah insert berikut ini dan juga beberapa lagu di ruang dengar Anda. Aduh. Cuma dua. Pertanyaan dari dua. Dua yang dipilih. Thank you. Diminum boleh kan? Biar dehidrasi ya. Iya, dehidrasi. Foto dulu boleh dok. Itu mereknya biru loh. Beda kemasan doang. Kontolnya. Mereknya biru itu. Iya, kemangga tuh sering sih. Tapi yang nggak tahu sih sebenarnya sugesti apa bukan sih itu. Iya, juga nggak tahu sih. Yang penting tapi kalau ion itu ya karena elektrolit aja, biar nggak dehidrasi.